Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Baiklah, alhamdulillah kalau kabarnya semuanya baik. Berarti hari ini semuanya sudah siap dong untuk menerima pelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini? Oke, kalau siap. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar rasa syukur kita kepada Allah tersampaikan dan juga memperlancar kegiatan kita pada pagi hari ini. Oke, untuk ketua kelas bisa dipimpin doanya. Berdoa, mulai. Oke, semoga dengan berdoa tadi pelajaran kita sangat bermanfaat ya untuk kehidupan kita ke depannya. Oke anak-anak, hari ini ada yang tahu nggak kita akan membahas materi apa? Ada yang tahu? Oke Rina, apa nih kita hari ini membahas apa? Teks diskusi. Ya, betul banget. Kita hari ini akan membahas teks diskusi. Sebelumnya, Ibu akan membacakan dulu apa sih tujuan-tujuan kita untuk mempelajari teks diskusi ini. Oke, kompetensi dasarnya yang pertama yaitu kita akan mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan juga didengar. Jadi indikatornya adalah yang pertama ada menjelaskan pengertian teks diskusi, kemudian ada menelaah struktur teks diskusi, kemudian menjelaskan pendapat pro, kemudian yang keempat menjelaskan pengertian pendapat kontra, kemudian ada menganalisis paragraf pro pada teks diskusi, kemudian menganalisis paragraf kontra pada teks diskusi. Kemudian untuk KD 4.9 yaitu menyimpulkan isi gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan kontra serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi yang didengar ataupun dibaca. Yang akan kita pelajari yaitu dapat menyimpulkan gagasan pokok tiap paragraf, kemudian menyimpulkan isi dalam teks diskusi. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk nih ke materi intinya, masih pada siap? Masih pada konsentrasi? Atau belum? Atau ingin meningkatkan semangat? Oke, sebelum kita masuk, kita akan ada Ibu akan mengadakan games, bukan games sih, lebih ke apa ya? Melatih konsentrasi dan kekompakan kalian melewati ice breaking yang sudah Ibu pikirkan ya dari tadi, biar kalian lebih semangat lagi, lebih kompak lagi gitu ya dalam pembelajaran hari ini gitu. Oke, permainannya itu makan apa? Ada yang tahu? Udah ada yang tahu? Ya anak-anak pramuka nih biasanya pasti tahu makan apa tuh apa. Oke, benar banget. Jadi makan apa itu nyanyian yang ini loh. Makan apa, makan apa, makan apa sekarang, sekarang makan apa sekarang. Terus nanti di tim satunya jawab makan nasi, makan nasi, makan nasi sekarang, sekarang nasi apa sekarang. Oke, paham? Oke, jadi baris 1 dan 2 itu kelompok A, baris 3 dan 4 kelompok B. Tapi dimulai dari Ibu dulu, terus ke kelompok A, kemudian kelompok B, dari kelompok B ke kelompok A lagi. Oke? 1 dari Ibu ya. 2, 3. Makan apa, makan apa, makan apa sekarang, sekarang makan apa sekarang. Makan nasi, makan nasi, makan nasi. Oke, makan nasi. Sekarang nasi apa sekarang. Tim B, nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng sekarang, sekarang goreng apa sekarang. Tim A goreng apa nih? Goreng
goreng ikan sekarang. Sekarang ikan apa? Ikan apa? Sekarang ya ikan tuna. Ikan tuna, ikan tuna sekarang. Sekarang tuna apa? Tuna apa? Sekarang tuh bagus, tuna laut, tuna laut, tuna laut sekarang. Sekarang laut apa? Laut, laut nih, laut apa nih laut? Laut dalam, laut dalam, dalam sekarang. Sekarang dalam apa? Dalam apa? Sekarang tema lagi. Dalam rumah, dalam rumah, dalam rumah sekarang. Sekarang rumah apa? Rumah apa? Sekarang rumah. Oh ya, rumah tingkat, rumah tingkat, rumah tingkat sekarang. Sekarang tingkat apa? Tingkat apa? Sekarang. Oke, cukup. Sudah cukup. Kalau makin lama nanti nggak selesai ini karena tim A dan juga tim B duduknya sama-sama kompak dan wah, sangat-sangat luar biasa semangat kalian untuk mengikuti kekompakan kekompakannya pada pagi hari ini. Oke, mari kita mulai masuk ke materi ya. Sebelum ada penugasan, gimana? Oke, kita mulai materinya yaitu teks diskusi. Oke, sudah ada yang belajar apa belum nih tentang teks diskusi? Apa sih teks diskusi itu? Ada yang tahu nggak apa itu teks diskusi? Yang udah yang tahu gitu ya, yang udah belajar tadi malam boleh angkat tangan. Nanti pasti ibu akan kasih nilai tambah tentunya kalau misalkan kalian bisa menjawab. Oke, baik. Rina lagi. Ya, Rina. Ya, benar banget. Oke, sesuai dengan ini ibu tampilkan di slide bahwa teks diskusi ini adalah teks yang berisikan pendapat dari beberapa pihak mengenai suatu permasalahan yang sedang dibahas. Itu anak-anak. Nah, tujuan teks diskusi ini yaitu menyampaikan pendapat untuk bertukar ide atau gagasan serta melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Seperti itu. Jadi mungkin ada yang mau ditanyakan tentang pengertian teks diskusi? Oke, belum? Kita lanjut ya. Bagaimana struktur dari teks diskusi? Ada yang bisa jawab? Bisa katakan? Dandi. Oke, apa Dandi? Struktur teks diskusi. Yap, tepat sekali Dandi. Struktur teks diskusi itu yang pertama ada pendahuluan atau isu, yang kedua itu ada argumennya, kemudian ada simpulan. Oke, ini kan hanya poin-poinnya. Ada yang bisa menjelaskan nggak tentang poin-poin pengertian dari pendahuluan, argumen, simpulan? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, betul sekali. Jadi pendahuluan itu adalah unsur dalam teks diskusi yang berisi tentang gambaran atau fenomena permasalahan yang akan dibahas dalam kegiatan diskusi. Oke, kalau argumen siapa? Vira, boleh? Ya, betul sekali, argumen ada dua. Ya, yang satu pro dan yang satu kontra. Jadi argumen pro itu adalah argumen yang mendukung tentang penjelasan tentang masalah yang sedang dibahas. Kemudian ada kontra. Kontra ini adalah pendapat yang menentang tentang permasalahan yang sedang dibahas. Yang terakhir, simpulan. Apa itu simpulan? Ada yang bisa? Angkat tangan. Ridho, ya? Ya, betul banget. Jadi itu adalah rekapitulasi hasil, rekomendasi, dan juga solusi dari permasalahan yang sudah dibahas. Jadi simpulan itu isinya ada rekapitulasi dari pendapat pro dan juga kontra, kemudian nanti ada solusinya untuk memecahkan masalah yang sudah dibahas. Seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana sih kaidah kebahasaan pada teks diskusi?
Oke, belum ada yang bisa menjawab. Jadi kaidah kebahasan dalam teks diskusi ini terdapat konjungsi pertentangan. Nah, konjungsi pertentangan itu adalah kata atau ungkapan yang itu penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, atau antar kalimat yang menyatakan pertentangan atau perlawanan. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis teks diskusi. Apa saja sih jenis-jenis teks diskusi? Nah, jenis-jenis teks diskusi ini ada banyak. Ada seminar gitu ya, ada sarasehan, ada simposium, kemudian ada diskusi panel, ada kongres, kemudian ada muktamar, kemudian juga ada lokakarya. Nah, yang terakhir ini adalah salah satu cara untuk menyusun teks diskusi yang akan sangat berguna banget ini buat kalian ini anak-anak. Jadi cara menyusun teks diskusi itu yang pertama yaitu adalah menentukan topik atau isu. Yang kedua menentukan tujuan, yaitu memberikan penjelasan tentang pro dan kontranya. Kemudian yang ketiga yaitu mencari informasi serta data tentang isu yang sudah dipilih. Kemudian menyusun karangan teksnya. Kemudian mengembangkan karangan menjadi teks diskusi. Terus selanjutnya yaitu merevisi atau menyunting teks diskusi. Begitu cara menyusun teks diskusi. Sampai di sini apakah sudah ada pertanyaan dari anak-anak semuanya? Oke, jika belum ada, Ibu akan memberikan tugas kelompok. Ya kan? Jadi cara menyusun teks diskusi tadi sangat berguna kan bagi kalian? Yaitu tugasnya adalah menyusun teks diskusi. Nah, Ibu sudah membagi tiap kelompoknya. Ya, nanti setiap kelompoknya sudah Ibu acak ya, pakai aplikasi gitu. Nanti sekarang akan Ibu sebutkan siapa saja yang kelompok tersatu, pembagian kelompoknya seperti apa. Ya, jadi sekarang tugas kalian adalah berkelompok. Ya kan, jadi cara menyusun teks diskusi sangat berguna kan bagi kalian, bagus kan? Ya, jadi tugas kalian adalah menyusun teks diskusi secara berkelompok. Nah, kelompoknya sudah Ibu bagi, sudah Ibu acak, tadi sudah Ibu kasihkan ke ketua kelas. Jadi ketua kelas bisa minta tolong untuk atau sekretarisnya bisa menuliskan di papan tulis atau disebutkan saja juga tidak apa-apa. Oke. Per kelompok sudah Ibu beri tema ya. Yang kelompok 1 dan 4 Ibu beri tema tentang internet, 2 dan 5 tentang olahraga, kemudian 3 dan 6 tentang teknologi. Begitu ya, mungkin ada yang perlu ditanyakan sebelum memulai diskusi kalian? Oke, belum ada. Baiklah. Oh ya, nanti Ibu berikan waktu kalian 30 menit untuk mengerjakan. Setelah mengerjakan, nanti sisa waktunya kita pakai untuk presentasi setiap kelompok. Nah, yang maju perwakilan presentasi boleh 1 orang, boleh 2 orang, terserah kalian, yang penting perwakilan saja. Dan sekarang silahkan duduk di kelompok bersama kelompoknya masing-masing, terserah di mana saja. Nah, dan bisa mengerjakan untuk menyusun teks diskusinya. Selamat mengerjakan. Oke anak-anak, sudah 15 menit berlalu, kurang 15 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kesusahan gitu? Boleh ditanyakan. Abraham, kenapa nyender-nyender? Capek? Ngantuk? Masih pagi loh ini, udah ngantuk? Ya udah, gak apa-apa. Ya Cindy, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oh enggak, ya. Baiklah. Oke anak-anak, nanti kalau misalkan mau ditanyakan, boleh langsung angkat tangan ya. Oke anak-anak,
waktunya sudah habis, 30 menit sudah berlalu. Tidak terasa ya, cepat sekali 30 menit sudah berlalu. Oke, ada yang mau maju duluan untuk presentasi? Yang maju duluan tentunya akan mendapatkan nilai tambahan ya. Kelompok siapa yang mau maju duluan? Angkat tangan. Nilai tambah loh, nggak mau nih. Oke, kelompok 2. Bagus ya, silahkan presentasi. Siapa yang mau presentasi? Oke, Rido yang mau presentasi bersama Raina. Oke. Luar biasa, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, ada yang mau menanggapi untuk kelompok 2, teks diskusinya seperti apa, atau mungkin ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 2? Oke, baiklah. Boleh kelompok 2 untuk memilih siapa yang mau bertanya. Oke, ya, tanggapan yang sangat luar biasa dan juga kelompok 2 presentasi yang sangat luar biasa. Kelompok 2 memilih untuk menunjuk kelompok atau biar kelompoknya yang inisiatif maju? Mau menunjuk kelompok? Oke, boleh banget. Mau menunjuk kelompok berapa? Kelompok 2? Kelompok 5. Oke, kelompok 5 silahkan maju ke depan. Siapa yang mau presentasi? Dandi sama Dinda. Oke, boleh. Yuk. Luar biasa sekali kelompok 5 presentasinya. Yuk, boleh yuk ditanggapin yuk. Tanggapan dan juga respon dari kelompok 5 yang sangat luar biasa. Oke, kelompok terakhir nih. Dandi mau menunjuk kelompok terakhir? Ya, kelompok 3, kelompok terakhir yuk. Luar biasa sekali tanggapan dan juga responnya dan juga presentasinya. Semua kelompok sangat-sangat luar biasa. Ternyata semua kelompok sudah memahami apa materi yang Ibu sampaikan hari ini. Oke, sebelumnya ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi sesuatu gitu? Ada? Jika tidak ada, Ibu yang akan bertanya. Dek. Ya. Oke, cuma 2 pertanyaan. Yang pertama, apa itu pendapat kontra? Delisa, silahkan. Benar sekali, pendapat kontra itu adalah pendapat yang menentang. Ya, bagus. Delisa mendapatkan nilai plus ya hari ini. Oke, yang kedua. Pertanyaan kedua, pertanyaan terakhir. Apa saja struktur dari teks diskusi? Rama, ya? Ya, betul sekali Rama, dan juga pendahuluan, argumen, kemudian simpulan. Oke, Rama dan juga Delisa mendapatkan nilai plus hari ini, dan juga Ibu punya hadiah yang spesial buat kalian. Jadi nanti bisa diambil di kantor dengan barengan buat mengumpulkan teks diskusi yang tadi dibuat sama teman-teman. Oke? Ya, terima kasih ya Rama dan Delisa. Kemudian, ya, ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Oke, jika tidak, Ibu akan memberikan tugas rumah untuk kalian. Ibu akan memberikan PR. Apa PR-nya? Kalian secara individu menyusun teks diskusi yang dikumpulkan untuk minggu depan dengan lembar kerja yang sudah Ibu siapkan di meja, yang nanti akan diambil sama Rama sama Delisa ya. Nanti dibagikan ke teman-teman lembar kerjanya seperti apa, jadi semuanya nanti sama. Menyusun teks diskusi dengan temanya bebas, dikumpulkan minggu depan. Jadi jangan sampai tidak ada yang mengerjakan. Oke? Ada yang ingin tanyakan lagi atau tidak? Jika tidak, karena waktunya sudah habis, maka akan Ibu tutup
Terima kasih anak-anak. Mohon maaf apabila ibu ada kesalahan kata hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.